Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan arabiyyan wa tibyana wa ja'ala al-lughata al-arabiyyata li fahmil Qur'ani wa sunnati miftahan wa bayana. Asyhadu an la ilaha illallah an'ama bil lisani 'alal insan minnata wa tawdiha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afsahun nasi lisanan wa ahsanahum bayana. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa i'raba. Amma ba'du, ayuha at-talabah, ayuhal ahibbah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, as'alullah an takunu fi sihatin wa afiyah. Anak-anak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan ya dan kesempatan untuk bisa belajar dengan baik dalam terkhususnya pelajaran yang Ustadz ajarkan kepada anak-anak sekalian, yaitu pelajaran shorof. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang berkelanjutan kepada kita, memberikan kemudahan dan memberikan kelapangan kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu, mempelajari apa yang seharusnya dan semestinya untuk kita pelajari dari ilmu-ilmu agama ini tadi. Kemudian Ustadz juga mengajak adik-adik atau anak-anak sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan wabah yang sedang menimpa belahan dunia ini disegerakan untuk diangkat, disegerakan untuk hilang, agar kita bisa saling bertatap muka, belajar dengan sebagaimana mestinya. Memang belajar online ini adalah hal-hal yang bagi sebagian orang itu sangat memberatkan. Namun mau tidak mau ini harus kita lalui. Kemudian anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah pelajaran kedua kita ya. Pelajaran kedua kita dalam ilmu shorof yang kita pelajari ya. Jadi Ustadz menginginkan, mengharapkan kalian semua betul-betul memperhatikan materi yang Ustadz buat ini. Dan kemudian nanti bagi yang tidak memahami atau belum memahami dengan baik, bisa bertanya kepada Ustadz melalui grup WhatsApp kita. Dan nanti mungkin di akhir pelajaran ini kita akan adakan media Zoom. Ya, akan buka media Zoom bagi yang ingin bertanya langsung, bisa bertanya di sana nanti. Baik, sekarang kalian perhatikan dengan benar materi yang akan Ustadz sampaikan. Baik, materi yang Ustadz sampaikan masih kelanjutan dari materi sebelumnya, ya, di mana kita dalam pelajaran kali ini akan mengenal tentang dhamir-dhamir. Ya, pada minggu yang lalu kita telah menyebutkan bahwasanya dhamir itu ada 6 bagiannya. Baik, kita akan mulai saja dari sekarang dan Ustadz akan tutup videonya ya, biar tidak mengganggu. Baik, ad-dhamair ya, ad-dhamair ya. Ad-dhamair itu bentuk jamak dari kata ad-dhamir. Kalau ad-dhamir begitu, itu artinya kata ganti. Tapi kalau ad-dhamair berarti artinya dhamir, banyak dia. Nah, kita telah menyebutkan bahwasanya dhamir itu terbagi ke dalam 6 bagian, ya, 6 jenisnya. Di mana yang pertama adalah dhamiru raf'in munfasilun. Ini sudah kita jelaskan minggu lalu. Apa dia, Ustaz? Itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya, ana, nahnu. Nah, ini namanya dhamiru raf'in munfasilun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dhamiru nasbin munfasilun dan dhamiru raf'in muttasilun. Ya.
dhamiru nasbin munfasilun itu hanya ada satu saja, sedangkan dhamiru raf'in muttasilun itu nanti ada beberapa macam lagi, beberapa anaknya, ya. Kemudian yang keempat, dhamiru nasbin muttasilun. Yang kelima, dhamiru jarrin bil idhafah. Yang keenam, dhamiru jarrin bil harfi. Ya. Nah, fokus kita pada pelajaran ini adalah dua ini saja ya. Ya, dhamiru nasbin munfasilun kita akan selesaikan nanti. Kemudian yang kedua, dhamiru raf'in muttasilun. Nah, dhamiru nasbin munfasilun ini adalah dhamir yang dalam kondisi nasab yang dia juga terpisah dengan kata lain, ya. Sedangkan dhamiru raf'in muttasilun, ya, ini adalah dhamir yang berhubungan, yang menempel kepada kata kerja. Nah, dicatat ya, dhamiru raf'in muttasilun ini dia nempel ya kepada kata kerja. Baik, sebentar ya. Ya. Jadi dhamiru raf'in muttasilun ini adalah dhamir yang dia dalam keadaan rafa dan nempel kepada kata kerja. Ini dicatat ya. Dhamiru raf'in muttasilun. Baik. Nah, kita akan coba lanjutkan. Ini dua ini fokus kita ya. Kita lanjutkan. Yang pertama, dhamiru nasbin munfasilun. Ingat namanya, dhamiru nasbin munfasilun. Ada 14 juga, sebagaimana sudah Ustaz jelaskan sebelumnya, bahwasanya jumlah dhamir itu ada 14 ya. Dan sama, di setiap dhamir-dhamir tadi, dia tetap 14. Hanya saja bentuknya yang mungkin akan nampak berbeda-beda sedikit. Nah, dhamiru nasbin munfasilun ini dia. Ya, yang pertama ini, iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Nah, ini iyyahu itu sama artinya dengan huwa. Ya, iyyahu, huwa. Tapi bentuknya menjadi iyyahu. Nanti contoh penerapannya akan Ustaz contohkan. Iyyahuma ini sama dengan huma. Yang biru-biru inilah dhamirnya nih. Iya ini adalah kata pemisahnya saja dengan kata yang lain nanti. Iyyahum artinya mereka. Iyyaha ini dia, hiya untuk yang perempuan. Iyyahuma ya juga untuk perempuan 2 orang. Iyyahunna mereka perempuan 3 orang. Iyyaka ini sama dengan anta. Iyyakuma antuma ya, kalian berdua. Iyyakum kalian bertiga atau lebih. Ini untuk laki-laki. Kalau yang perempuan, iyyaki ya, iyyaki ini sama seperti anti. Iyyakuma ini antuma. Iyyakunna ini antunna. Kemudian yang terakhir, iyyaya. Ya, ini artinya sama dengan ana. Iyyana. Ini sama dengan nahnu. Ya. Apa bedanya Ustadz dengan dhamir rafa' munfasil yang kemarin kita pelajari? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Apa bedanya? Bedanya nanti adalah pada posisi saja. Ya. Dia nanti contohnya, ini Ustaz ambil contoh yang ada di Al-Quran yang selalu kita baca di dalam surah Al-Fatihah. Ya, misalnya kita membaca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Nah, iyyaka kepadamu ya Allah, na'budu kami menyembah. Ya. Jadi dia terpisah dengan kata lainnya. Intinya adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang ingin Ustadz tegaskan kepada kalian, sebelum kita sampai kepada fungsi mereka ini tadi, fungsi dhamir-dhamir ini,
yang paling penting adalah untuk dihafal mati terlebih dahulu ya. Karena ini nanti akan sangat berpengaruh sekali dengan pelajaran kita pada ke depannya. Jadi kalian hafal ini ya. Iyyahu iyyahuma iyyahum, iyyaha iyyahuma iyyahunna, iyyaka iyyakuma iyyakum, iyyaki iyyakuma iyyakunna, iyyaya iyyana. Nah, ini ya. Ini disebut dengan dhamirun nasbin munfasilun. Jadi kalau nanti kalian ketemu di dalam teks-teks bahasa Arab yang bentuknya seperti ini, iyahu, iyaka, misalnya, dan lain-lain sebagainya, ini disebut dengan dhamirun nasbin munfasilun. Ya, dhamirun nasbin munfasilun. Nah, ini yang pertama. Jadi sudah selesai kita di dhamirun nasbin munfasilun. Kalian hafal ini dan nanti kita akan gunakan ini di dalam percakapan, di dalam membaca kita. Baik, selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah dhamiru raf'in muttasilun. Ya, dhamiru raf'in muttasilun. Dhamir yang dalam keadaan marfu dan dia nempel. Nempel kepada siapa? Ini muttasilun artinya nempel ya. Nempel kepada kata kerja. Kepada fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Nah, dia tentunya akan sesuai pula dengan kata kerja yang ditempelinya. Nah, kata kerja itu paling tidak ada 4. Ya. Ada kata kerja lampau disebut dengan bil madhi, ada kata kerja sekarang disebut dengan mudhari, ada kata kerja perintah disebut dengan al-amr, ada kata kerja larangan disebut dengan an-nahyu. Ya. Nah, jadi dhamir ini tadi nempelnya kepada 4 kata kerja itu. Sehingga yang pertama yang kita bahas dan harus kita hafal adalah dhamiru raf'in muttasilun bil madhi, yaitu dhamir yang rafa yang nempel kepada fi'il masa lampau bil madhi. Madhi ini artinya kata kerja yang lampau. Apa saja dia, Ustaz? Nah, ini dia yang akan kita jelaskan. Yang pertama, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, ini sama dengan huwa, huma, hum. Ini kata kerja. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Artinya melakukan. Jadi kalau kalian dapatkan fa'ala, itu artinya dia melakukan. Dia telah melakukan. Kemudian fa'ala. Nah, mereka berdua telah melakukan pekerjaan, ya. Kemudian fa'alu artinya mereka bertiga atau lebih telah melakukan suatu pekerjaan. Kemudian fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ya. Fa'alat ini sama juga ada dhamir hiya di dalam kata kerja ini tadi. Ya. Kemudian fa'alata ada dhamir huma yang perempuan. Ya, berbeda ya antara 2 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan yang telah melakukan suatu pekerjaan. Kemudian kalau mereka lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang, fa'alna. Baik. Kemudian fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alta artinya kamu telah melakukan pekerjaan. Fa'altuma, kalian berdua telah melakukan pekerjaan. Fa'altum, kalian yang lebih dari 3 orang, ya, telah melakukan pekerjaan. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ya, ini sama seperti yang fa'alta, fa'altuma, fa'altum, tapi ini untuk yang perempuan. Ya. Dan yang terakhir, fa'altu, fa'alna. Saya telah melakukan pekerjaan, kami atau kita telah melakukan pekerjaan. Ya. Berapa totalnya, Ustaz? Sama, totalnya juga 14. Ya. Ini wazan dari fi'il madhi. Ya, wazan daripada fi'il madhi yang pertama. Jadi ini coba kalian hafal juga. Fa'ala, fa'ala, fa'alu.
fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya. Ini apa yang merah-merah nih Ustaz? Kan ada yang bertanya mungkin, kenapa dia ada merah-merah? Yang Ustadz kasih merah-merah ini adalah domirnya, ya, wakil dari domirnya. Misalnya, kalau fa'ala ada alifnya inilah domir humanya. Ya. Kalau dia tidak ada merahnya, artinya domirnya itu dia masuk ke dalam fi'il ini tadi. Misalnya kita katakan fa'ala begitu saja. Ya, ini sudah ada di dalamnya domir huwa. Fa'alat juga sudah ada di dalamnya domir hiya. Kalau fa'ala, ini domir humanya adalah alif. Alif ini menandakan domir huma. Fa'alu, wawunya ini, waw sukunnya ini menandakan domir hum. Ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Nah, jadi ini juga harus kita kuasai, ya. Kita kuasai dan kita hafal. Nah, ini disebut dengan fi'il madin ma'ruf. Fi'il madhi ma'ruf. Istilahnya ini disebut dengan fi'il madhi ma'ruf. Artinya melakukan, ya. Coba. Fa'ala artinya dia telah melakukan. Fa'ala artinya mereka berdua telah melakukan. Fa'alu, mereka bertiga atau lebih telah melakukan. Fa'alat, dia, ya, perempuan telah melakukan. Fa'alata, mereka berdua, perempuan telah melakukan. Fa'alna, ya, mereka, para perempuan, lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang telah melakukan. Fa'alta, kamu telah melakukan. Mana kamunya? Kamunya ada di huruf ta. Fa'altuma, kalian berdua telah melakukan. Mana kalian berduanya? Tuma. Fa'altum, kalian bertiga atau lebih telah melakukan. Ya, mana kaliannya? Tum. Begitu. Fa'alti, kamu telah melakukan. Ya, dia perempuan. Ya, mana kamu perempuannya? Ada huruf ti. Fa'altuma, ya, kalian berdua, wahai para perempuan, telah melakukannya. Ya. Fa'altunna, kalian bertiga atau lebih telah melakukannya. Mana kalian bertiganya, Ustaz? Kalimat tunna. Fa'altu, saya telah melakukan. Di mana sayanya? Kalimat tu. Fa'alna, kami atau kita telah melakukan. Ya, dari mana kita tahu ada kitanya? Dari huruf na. Ya, ini disebut dengan fi'lu madin ma'rufun. Ya, fi'lu madin ma'rufun. Ini juga harus kita hafal. Jadi sudah ada 2 ya yang harus kita hafal hari ini ya. Nah, yang terakhir fi'lul madhi majhul. Ini sama seperti tadi. Kalau tadi fi'lul madhi ma'ruf, ini fi'lul madhi majhul. Dia hanya diganti sedikit saja. Kalau tadi fa'ala, kalau sekarang fu'ila. Ya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'iltu, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Nah, ini disebut dengan fi'il madhi majhul. Ini semua ini yang kita sebut ini adalah timbangan namanya ya, dan dia harus dihafal. Ya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'iltu, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Apa beda artinya dengan yang tadi, Ustaz? Nah, kalau tadi dia melakukan, kalau sekarang dia dilakukan. Jadi, apa nama istilahnya? Kalau kita itu, dia dijadikan objek, dia dilakukan. Begitu. Nanti maknanya akan kita jelaskan kalau sudah sampai ke sini. Fokus kita adalah mengenal domir-domir yang ada dalam kata kerja ini tadi ya. Baik. Anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di permasalahan domir rafa muttasil bil madhi. Dan itu semuanya harus kalian hafal. Nanti akan Ustadz
jelaskan, akan saya kirim nanti filenya untuk mana saja yang harus kita hafal. Tapi intinya itu tidak banyak anak-anakku ya. Bisa kita hafal dengan sekejap itu insyaallah. Yang pertama dhamirun nasbin munfasilun iyaha iyahu iyahuma iyahum dan seterusnya. Kemudian yang kedua dhamiru raf'in muttasilun bil madhi fa'ala fa'ala fa'alu. Baik. Anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.